dari segenap majelis dan jemaat di GKMI Jekulo untuk hamba Tuhan dan majelis jemaat di GKMI Kudus. Dalam rangka tukar mimbar PGMB saat ini, kami bersyukur karena dapat setidaknya berbagi bersama dengan kita semua. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya punya seorang keponakan yang masih berusia 5 tahun dan sudah TK, tapi karena usianya tidak memungkinkan maka dia terpaksa ditinggal, artinya ditinggal teman-temannya dan tetap tinggal kelas. Suatu kali, ini yang cerita mamahnya, suatu kali anak kecil ini, anak laki-laki ngaca di depan kacermin. Dia pakai kacamata Bapak Ibu, baru berusia 5 tahun tapi kedua matanya sudah min 9 dan 8. Jadi udah tidak usah dipikirkan itu karena satu dan lain hal. Dia tengok, dibuka kacamatanya, lalu dipakai. Mah, mengapa ya mah, mataku kok sebelah satu dengan satunya kok beda? Yang sebelah kanan kok lebih kecil, yang sebelah kiri kok lebih besar. Terus itu loh mah, kukuh temanku di sekolahan berkata, kamu itu buta ya? Kamu itu buta ya? Sedih mah, kan aku masih bisa lihat, kok dibilang buta? Tentu karena dia pakai kacamata. Bapak Ibu, sebagai seorang ibu, ketika mendengar ini kira-kira apa yang terjadi? Tentu sangat pedih Bapak Ibu. Punya seorang anak, ini baru soal besar dan kecil Bapak Ibu. Tapi betapa pedih yang dalam hati seorang ibu ketika anaknya bertanya seperti itu. Lalu mamanya ini datang dan memeluk anak kecil ini. Hatinya pedih, dia cerita, saya sedih sekali. Kenapa anak saya matanya besar, yang satu kecil dan harus memakai kacamata dengan ketebalan seperti itu. Dia peluk anak ini dan berkata, "Nak, karena kamu istimewa. Kamu lihat papa itu matanya sipit. Makanya matamu yang kanan sipit. Sedangkan mata mama belo Bapak Ibu, mata mama belo. Makanya yang satu sipit, yang satu belo lebar. Oh gitu ya mah, wah kalau gitu saya senang." Bapak Ibu, kisah ini sepertinya biasa. Tapi bagi saya, apalagi mamahnya menceritakan dengan raut muka, dengan nada yang begitu memedihkan. Saya juga tidak meminta untuk memiliki anak seperti ini. Saya tidak memintanya, tapi saya mensyukurinya. Dan bagi saya jawaban ibu ini sangat luar biasa. Sebagai seorang ibu tentu ia sangat terluka dengan pertanyaan itu. Ketika dikatakan, "Kue buta ya? Kamu buta ya?" Kira-kira kalau bapak ibu secara otomatis akan bersikap seperti apa? Anake sopo iki? Sesuk mamae tak temuni, tak bilangin. Hati-hati nek ngajar anak. Apakah seperti itu? Ataukah kemudian bersikap, "Nak, karena kamu istimewa. Mamah matanya belu, papa matanya sipit, jadi paruan." Itu karena jawaban dari seorang ibu yang bijaksana, yang terluka. Hatinya merasa terluka. Kenapa menjadi seperti ini? Kenapa seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah ketika menghadapi umatnya Israel yang waktu itu sudah terbagi dua, terpecah dua, Israel utara dan selatan, Samaria dan Yehuda. Ketika Allah menghadapi umatnya dengan polanya yang menjengkelkan, dengan polanya yang begitu menyebalkan, dengan pola mereka, perilaku mereka, sikap mereka,
yang jahat. Sikap apa yang diambil Allah? Dan kita bisa menyaksikan, kita bisa mengenal bersama. Allah begitu mengasihi mereka, diem-diem Bapak Ibu. Ketika mereka ada dalam kesulitan, ditolong, dibantu, dikeluarkan, dibebaskan, dipelihara. Tapi ada saat-saat di mana Allah pun memerlukan tongkat untuk memukul anak. Memerlukan tongkat untuk memukul umat Allah yang sudah sedemikian jatuh dalam dosa. Dan ketika Mika menyampaikan ini, Mika menyuarakan suara hati Allah, kepedihan Allah, kemarahan Allah bahkan. Ketika umat Israel, umat Allah ini diem-diem ndak kroso Bapak Ibu, dipelihara ndak mempan, dikasihi ngelunjak. Oleh sebab itu maka Mika berbicara kepada umat Allah. Mika mengecam perilaku umat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mika harus menyuarakan sepahit apapun, setajam apapun hati Allah. Tapi itu dia suarakan kepada umat ini. Persoalannya tidak hanya kepada umat Bapak Ibu. Mika menyuarakan suara hati Allah, menyuarakan apa maksud hati Allah. Baik kepada umat, tetapi juga ini para teknokrat, para penguasa, dan ini para imam dan nabi. Nah, ini kan berarti sudah keseluruhan Bapak Ibu. Mereka sudah jatuh dalam dosa yang besar. Kenapa? Orang-orang Israel waktu itu, baik Samaria dan Yehuda, mereka memiliki kehidupan yang benar-benar tidak layak. Para penguasa-penguasa, para teknokrat ini, mereka mengadakan pemerasan, perebutan tanah. Tanah orang-orang miskin diserobot dan dengan paksa mereka mengambil hak-hak orang lain untuk dikuasai demi kepentingan mereka sendiri. Mereka para penguasa kok. Orang kok berkuasa, ya mau ngapa-ngapain? Bisa Bapak Ibu. Sudah demikian Bapak Ibu. Banyak sekali bisnis tidak jujur. Banyak sekali orang jual beli tanah ukurannya 1.300 misalkan. Wah, bisnisnya tidak jujur. Bisa saja kemudian ditarik supaya lebih luas dan lain sebagainya. Para imam, nabi Allah, mereka juga ternyata hanya menyuarakan apa yang pengen didengar oleh umat. Hanya ingin menyuarakan apa yang dimau oleh umat. Sehingga setiap kehidupan mereka, peribadahan mereka adalah peribadahan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan ini sangat melukai hati Allah, mengusik hati. Membuat hati Allah menjadi begitu terusik, sakit hati. Sehingga Allah perlu bersegera bertindak. Tidak ngeyem-ngeyem tadi, tidak cuma diem-iem Bapak Ibu. Tapi Allah segera melakukan tindakan yang keras untuk membuat umat Israel ini bertobat. Dengan cara mendatangkan kesulitan-kesulitan, mendatangkan bangsa Asyur, mendatangkan bangsa-bangsa lain untuk merangsek masuk, mengancam keamanan mereka, mengancam kekuasaan mereka. Dan benar, di dalam Mika 6 ini, Allah mengadakan sesuatu hal yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, pengaduan, tuntutan, dan hukuman. Pengaduan itu
biasanya ada di tingkat penyidikan yang biasanya dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan. Biasanya dilakukan di ranah itu, di tingkat itu, pengaduan. Kalau tuntutan naik ke ranah kejaksaan. Tapi kalau hukuman itu merupakan keputusan yang diambil, disahkan, digedok oleh pengadilan, oleh hakim, dok. Allah mengambil 3 tempat ini, Allah mengambil 3 sikap ini. Baik pengaduan, baik tuntutan, baik hukuman diambil oleh Allah. Karena apa? Begitu besar dosa umat Israel, sehingga tindakan semuanya harus diambil oleh Allah. Tidak hanya mengadu, tidak hanya menuntut, tapi bahkan memberikan hukuman. Kalau di Indonesia, ini saya tanya-tanya kan, kalau di Indonesia bagaimana ya? Orang hukum dia mengatakan, oh saya tanya, kalau berbeda orang itu artinya maksudnya apa? Apakah karena ingin menjaga objektivitas atau apa? Terus dia katakan, ya prinsipnya enggak seperti itu. Prinsipnya sih seperti itu memang, tapi sekarang dalam ranah hukum itu perkembangannya berbeda. Dalam ranah peradilan kita mengenal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, di mana satu lembaga ini ternyata bisa mengadakan penyidikan tetapi penuntutan hanya sampai batas itu. Itu pun untuk kasus extraordinary crime, yaitu korupsi. Wah, hebat juga saya pikir. Lalu saya melihat, merenungkan ini. Allah mengambil 3 bidang ini, 3 hal ini, 3 tuntutan, penyidikan dan hukuman ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Tentu karena Allah melihat dosa yang dilakukan oleh umat Allah, oleh umatnya ini adalah dosa yang sudah sedemikian luar biasa. Dosa yang besar. Sehingga Allah perlu untuk mengambil kesemuanya itu. Saya tadi segera menyatakan, kasus-kasus apa sih yang dilakukan oleh umat Allah ini? Pasal 2 ayat 2 dan 4 Bapak Ibu bisa lihat secara sekilas. Orang kaya dengan enteng menyerobot tanah dari orang miskin, merampasnya, lalu menindasnya. Kalau tidak dapat ditindas biasa. Dan itu dilakukan oleh orang-orang berkuasa. Pasal 1 ayat 7, terjadi penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ditolak oleh orang Israel. Para pemimpin mereka bekerja karena suap. Pasal 3 ayat 9 dan 11. Bahkan mereka memutuskan segala sesuatu oleh kehendaknya sendiri. Ini kira-kira untuk kepentinganku enggak? Ini kira-kira menguntungkan aku enggak? Menguntungkan kelompokku, menentukan institusi yang kubawahi tidak? Dan mereka bekerja karena suap. Siapa yang nyuap lebih banyak? Siapa yang berani berkata, berani menyampaikan uang lebih banyak? Ya sudah, itu yang kemudian akan digolkan atau apapun juga. Para pemuka agama bersuara juga karena bayaran Bapak Ibu. Karena uang. Mereka bersuara oleh karena apa yang ingin didengar oleh umat. Siapa sebagai seorang ibu pasti tidak tega kalau dengar anakku dibilang buta, anakku dibilang begini dan begitu Bapak. Coba, kita hanya ingin mendengar sesuatu yang menarik hati. Kita hanya ingin mendengar sesuatu yang melegakan. Kita hanya ingin mendengar sesuatu yang mendukung kita. Kita hanya ingin mendengar sesuatu ngeritik. Janganlah kalau ngeritik, kasihlah yang terbaik, ngomonglah yang apik-apik. Katakanlah hal-hal yang baik, keberhasilan-keberhasilan kita. Tapi sulit kalau kemudian ada orang ngeritik.
Sulit bagi kita menerima kenyataan kalau orang kemudian berkata tentang kekurangan kita, berkata tentang kesalahan kita, berkata tentang diri kita yang perlu diluruskan. Para pemuka agama bahkan mengatakan, bukankah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka. Memangnya para imam, para nabi tidak pernah belajar dari sejarah Bapak Ibu? Tuhan sering mendatangkan malapetaka bagi mereka. Mika menyuarakan itu, bahwa akan ada penghukuman kalau mereka tidak bertobat. Lalu bagaimana ini? Sepertinya sangat rohani ya Bapak Ibu. Oh, Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan ada malapetaka. Rohani sekali sepertinya, menyejukkan, menenteramkan. Tapi saat itu adalah saat di mana Allah secara serius ingin berperkara dengan mereka. Allah secara serius mengungkapkan tuntutan, penyidikan, bahkan hukumannya. Allah serius dengan kejahatan yang mereka lakukan. Allah serius dengan para imam dan nabi yang hanya mau bersuara karena uang, para pemuka-pemuka, para pemimpin-pemimpin negeri yang hanya mengeruk keuntungan diri sendiri tanpa pernah mempedulikan rakyat yang miskin. Umat ogah tidak ingin mendengar apa yang ingin disampaikan Allah, dan mereka menolak untuk mendengarnya. Mika dikatakan gini, jangan bernubuat, jangan ucapkan nubuat. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu, noda tidak akan mencela kita, tidak akan menimpa kita. Loh, ini nabi Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nabi Tuhan ditolak, nabi Tuhan diremehkan. Padahal nabi ini berbicara atas perintah Allah. Sampai-sampai Bapak Ibu, kejahatan seperti itu membuat keluarga-keluarga umat Allah pun ada dalam permasalahan. Mereka sampai pada krisis yang begitu dalam. Krisis kepercayaan ada di antara mereka. Tidak ada teman, tidak ada kawan. Yang ada adalah rasa saling mencurigai. Pasangan satu dengan yang lain pun sudah tidak memiliki kepercayaan. Terjadi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh anggota keluarga inti. Anak tentang orang tua, menantu, mertua. Kalau itu tidak hanya di sinetron Bapak Ibu, tidak hanya di sinetron. Menantu dan mertua saling bertentangan, saling mencurigai. Tidak hanya itu, keluarga-keluarga yang seharusnya menjadi tempat di mana mereka dapat saling berbagi, karena kejahatan mereka membuat mereka saling terpecah belah. Begitu besar kejahatan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Allah memandang bahwa kejahatan di antara umatnya adalah kejahatan yang besar. Extraordinary crime tadi saya menyebutkan. Pelanggaran mereka adalah pelanggaran yang tidak mungkin terampunkan. Dosa mereka telah melukai hati Allah. Oleh sebab itu Allah menyerukan supaya mereka bertobat. Pasal 6 ayat 4 dan 5. Allah menghukum, tetapi Allah juga dengan cara-cara yang begitu lembut. Pasal 4 sampai 5 dikatakan, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjur umatku. Baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui
perbuatan keadilan dari Tuhan. Siapa yang senang dengan lagu nostalgia Bapak Ibu? Saya punya kakak senang lagu itu. Sampai-sampai karena saking senangnya, karena saya sering dengar waktu muda, waktu kami masih kumpul seperti itu, saya sampai sekarang hafal lagu-lagu Mawar dari Jayagiri atau apa itu. Saya sampai ngerti karena dari rasa sebel tapi karena sering mendengar. Allah ingin mengungkapkan memori di antara umat Israel. Memori-memori yang baik, memori-memori yang terjadi di antara mereka. Pemeliharaan Allah atas Israel ketika mereka ada di tengah-tengah perbudakan dan Allah membebaskan mereka dari Mesir. Allah ingin, coba ingat apa yang telah kulakukan kepadamu. Suami istri terkadang perlu Bapak Ibu pergi berdua tanpa anak-anak dulu. Pergi berdua untuk apa? Mengingat memori-memori masa-masa indah. Waktu masih berpacaran dan lain sebagainya. Karena itu pasti akan bisa membaharui kembali hubungan dari suami istri. Istri-istri itu kadang pengen, ayolah Pak pergi keluar. Coba mengingat itu. Karena itu pasti akan membaharui hubungan. Lebih romantis, lebih dekat, sehingga mereka pun dapat berjalan bersama untuk melewati kehidupan. Umat Allah diingatkan kembali oleh Allah. Lihat, ingat apa yang pernah terjadi waktu itu. Bapak Ibu, apa yang telah dilakukan Allah sejak zaman nenek moyang mereka? Pembebasan dari perbudakan Mesir, penuntunan sejak awal sampai akhir perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan. Allah memberikan pemimpin-pemimpin besar. Allah melakukan tindakan penyelamatan. Dan Allah membalikkan sesuatu yang jahat menjadi baik. Balak Raja Moab, Biliam bin Beor adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Israel, umat Allah, mengutuk mereka. Tapi Allah mengubah kutukan mereka, rencana jahat mereka menjadi berkat, menjadi masa depan yang baik. Musuh bisa menjadi sahabat karena siapa? Allah yang mengerjakan. Dan ketika mereka mengingat hal ini, itu menyentuh bagian terdalam dari kehidupan umat Israel. Mereka mengingat bahwa hanya Allah Israel adalah Allah yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kasih setia. Pengalaman berharga tersebut menghentak mereka, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan yang diungkapkan dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Apakah dengan peribadahan? Apakah dengan kehidupan spiritualitas, kehidupan kerohanian? Apakah dengan persembahan, doa, puasa? Apakah dengan itu? Pertanyaan umat Israel kepada Allah. Apakah dengan persembahan Tuhan? Ataukah dengan peribadahan kami? Dan Allah menjawab dengan jelas. Ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ibadah mereka kan ibadah yang kosong, Bapak Ibu. Ritual mereka kan ritual yang hanya mengedepankan kebiasaan, tapi tidak pernah secara mendalam mereka hidupi.
Jawaban Allah hanya satu. Berlaku adil. Cintai kesetiaan. Itu yang utama. Itu yang Allah inginkan. Bapak Ibu, tidak mungkin ada hubungan yang intim dengan Allah jika orang tidak setia pada kewajiban dan juga sekaligus tanggung jawab yang timbul dari hubungan yang diberikan Allah dengan sesama manusia. Semua jenis kegiatan, ritual keagamaan yang ditunjukkan kepada Allah, baik itu korban persembahan seperti ayat 6-7, baik persembahan, pujian, doa dan apapun juga akan menjadi sia-sia kalau kemudian tidak menyentuh bagian yang sangat penting, sesama manusia. Sesama manusia. Yesus mengingatkan orang Farisi bahwa keadilan itu lebih penting dari persepuluhan. Menyembuhkan orang sakit, melawat orang sakit, orang yang ada dalam penjara, itu adalah perbuatan yang lebih diperkenan hanya dibandingkan hanya persepuluhan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Itu adalah wujud kasih setianya. Ketika ia membangkitkan anak muda yang mati dalam bacaan yang kita baca tadi Bapak Ibu. Wujud kasih setianya. Tetapi berimbas apa Bapak Ibu? Pemulihan keadilan. Seorang ibu punya anak tunggal satu, laki-laki. Harus kehilangan anak yang menjadi tumpuan tentunya. Tapi karena kasih setia Allah, maka kehidupan keluarga seorang janda ini dipulihkan. Dan kehidupannya menjadi kehidupan yang berkecukupan tentunya. Kesediaan orang untuk mengampuni sesama menjadi dasar bagi pengampunan Allah. Perlakuan tidak pantas dari suami kepada istrinya dapat menjadi penghalang bagi doa-doa. Dalam Petrus dikatakan seperti itu. Ngeri Bapak Ibu. Perlakuan kita untuk pasangan hidup kita, suami atau istri kita, itu bisa menjadi penghalang kehidupan kerohanian kita. Perbuatan tidak pantas apa Bapak Ibu? Nah sekarang yang tidak pantas saja banyak. Suami mukuli istri, itu biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang aja istri membunuh suami. Katanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang tidak pantas apa? Dunia sudah menggelar segala sesuatu yang mengerikan di hadapan kita. Anak-anak membunuh orang tua. Orang tua rela membuang anaknya di selokan. Seorang ibu rela meracuni anak-anaknya. Seorang ayah rela untuk membunuh istri dan anak-anaknya. Jangankan perlakuan yang mengerikan seperti itu Bapak Ibu. Perlakuan yang tidak pantas, menyakiti dengan ucapan, dengan kata-kata. Itu pun bisa menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasul Paulus juga seperti yang kita baca, ketika ia menghidupi kesetiaannya kepada Allah, semua bersumber dari kasih karunia Allah. Sehingga ia dapat meninggalkan kehidupannya sebagai seorang penganiaya dan pembinasa jemaat. Dan memilih untuk hidup teraniaya. Lebih dari banyak orang. Karena apa? Ia mengetahui bahwa Allah yang dia sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang setia. Ia setia. Allah setia dan ia tidak bisa menyangkal akan kesetiaannya. Dan Rasul Paulus sampai berkata, aku beruntung, bagiku hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Loh adilnya di mana? Tapi Rasul Paulus mengetahui kunci dari
segala sesuatu. Karena kasih setia Allah, kasih anugerahnya, ia dapat memperoleh bagian untuk menderita bersama dengan Kristus. Hidup yang dimiliki Paulus adalah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk hidup seperti Tuhan Yesus, yang mengawinkan keadilan dan kesetiaan dalam totalitas hidupnya. Demikian pula dengan umat Allah, demikian pula dengan kita bersama. Keadilan dan kesetiaan itu menggelora, tumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Paulus setia untuk berjalan bersama dengan Allah dalam menjalani panggilan tersebut. Bagi kita bersama, menghidupi kesetiaan, menghidupi keadilan, itu seperti pasangan suami istri, saling melengkapi, saling menopang, dan tidak bisa dipisahkan. Keadilan dan kesetiaan, pasangan sehidup semati, pasangan yang tidak bisa dipisahkan, dan itu harus tumbuh di tengah-tengah kehidupan orang percaya, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Karena itu yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, itu yang dibutuhkan oleh keluarga, dibutuhkan oleh bawahan-bawahan kita. Karena itu yang diperkenan oleh Allah. Mika tetap ngomong, Mika tetap bersuara, Mika tetap menyuarakan sepahit apapun, tapi itu tetap dikatakan kepada umat Israel. Karena jika umat Israel tidak bertobat, maka hukuman akan ditimpakan kepada mereka. Betapa bersyukurnya kita karena mengetahui itu. Betapa bersyukurnya kita karena kunci itu telah kita pegang. Keadilan dan kesetiaan. Mari kita akan bersama berdoa. Tuhan,